Nadia berdiri di depan cermin kamar, merapikan jilbabnya sambil sesekali melirik jam dinding. Jarum panjangnya sudah lewat 15 menit dari jam 8 malam, tapi Raka belum juga pulang. Perutnya terasa melilit, bukan karena lapar, tapi karena rasa khawatir yang semakin menebal setiap harinya. Alia sudah tertidur di kamar kecil di sebelah, boneka kelinci kesayangannya masih erat dipeluk. Masih lembur, gumamnya lirih, mencoba menghibur diri. Namun suara itu terdengar hambar, bahkan di telinganya sendiri. Beberapa bulan terakhir, kata lembur menjadi tameng favorit Raka. Awalnya Nadia percaya, karena pekerjaan suaminya di sebuah perusahaan properti memang sering memerlukan waktu ekstra. Tapi lama-kelamaan, alasan itu terasa seperti tali yang longgar, tidak cukup kuat untuk menahan beban keraguan di hatinya. Dulu, setiap pulang kerja, Raka selalu menyapa hangat, mencium keningnya, lalu menggendong Alia sambil bercanda. Sekarang, bahkan pesan singkat, sampai rumah nanti, pun jarang ia kirim. Ponselnya bergetar di atas meja rias. Nadia buru-buru meraih, berharap itu kabar dari Raka. Ternyata hanya pesan singkat dari Siska, sahabatnya. "Nat, jangan tidur dulu. Aku mau mampir, ada yang mau aku omongin." Nadia menghela napas. Siska selalu jadi pendengar setia, tapi malam ini ia tak yakin sanggup membicarakan apapun. 10 menit kemudian, Siska muncul di depan pintu, wajahnya terlihat cemas. "Aku tadi habis dari supermarket dekat kantormu," katanya tanpa basa-basi. "Aku lihat Raka." Nadia meneguk ludah. "Lalu?" Siska menatapnya lekat-lekat. "Dia nggak sendirian, Nat. Dia sama seorang perempuan, kelihatannya rekan kerjanya. Tapi cara mereka ngobrol, duduknya dekat, dan dia pegang tangan perempuan itu." Dunia Nadia seakan berhenti berputar. Kata-kata Siska seperti palu godam yang menghantam dadanya. "Aku mungkin salah lihat," tambah Siska cepat, "tapi aku kenal tatapan orang yang lagi jatuh cinta. Dan tatapan Raka ke perempuan itu, bukan tatapan ke rekan kerja." Nadia menahan air mata yang mulai menggenang. Ia mencoba tersenyum tipis. "Terima kasih, Siska. Aku butuh waktu." Siska memeluknya erat sebelum pamit. Begitu pintu tertutup, Nadia jatuh terduduk di lantai. Ingatannya melayang ke masa-masa awal pernikahan mereka. Raka dulu begitu perhatian, bahkan rela berjalan kaki beberapa kilometer hanya untuk membawakan makanan kesukaannya saat ia hamil Alia. Apa semua itu hanya sandiwara? Pukul 10 malam, suara mesin mobil terdengar di halaman. Nadia cepat berdiri, menghapus air mata, dan mencoba terlihat biasa saja. Raka masuk rumah, aroma parfum yang asing tercium dari tubuhnya. "Kamu belum tidur?" tanyanya singkat sambil melepas sepatu. "Aku nunggu kamu," jawab Nadia, suaranya tenang tapi dingin. "Kan aku udah bilang, lembur. Ada masalah di kantor?" Nadia menatapnya lekat. "Masalah di kantor, atau masalah di hati?" Raka mengerutkan kening. "Maksudmu?" "Aku nggak bodoh, Mas. Aku tahu akhir-akhir ini kamu berubah. Jarang pulang, jarang komunikasi. Dan tadi, ada yang lihat kamu sama perempuan lain." Raka tertawa pendek, sinis. "Oh, jadi kamu percaya omongan orang daripada suami sendiri?" "Aku cuma tanya." "Kalau nggak ada apa-apa, jawab saja dengan jujur." Alih-alih menjawab, Raka malah melangkah menuju kamar, meninggalkan Nadia berdiri dengan hati yang semakin hancur. Malam itu, Nadia sulit tidur. Ia memandangi wajah Alia yang terlelap, pipinya yang montok dan bibirnya yang mungil membuat dada Nadia sesak. Ia berjanji pada dirinya sendiri, apapun yang terjadi, ia akan melindungi Alia dari luka yang lebih besar. 2 minggu berlalu, dan tanda-tanda perselingkuhan Raka semakin jelas. Ponselnya selalu dalam mode senyap, layar selalu menghadap ke bawah. Pulang semakin larut, bahkan pernah tidak pulang sama sekali dengan alasan rapat luar kota mendadak. Hingga suatu malam, hujan turun deras. Nadia yang gelisah memutuskan keluar rumah. Ia mengenakan jaket tipis dan membawa payung. Mobilnya diarahkan ke daerah dekat kantor Raka. Entah dorongan dari mana, tapi hatinya memaksa untuk mencari kebenaran. Dan disitulah ia melihatnya. Sebuah mobil sedan hitam terparkir di depan kafe kecil.
Lampu dalam mobil menyala redup. Raka duduk di kursi pengemudi, dan di kursi penumpang ada seorang wanita cantik berambut panjang, mengenakan blazer biru. Wajahnya tersenyum manis, dan Raka menatapnya dengan pandangan yang tak pernah lagi ia berikan pada Nadia. Tangan Raka terulur, mengusap pipi wanita itu, lalu menggenggamnya lama. Hujan yang mengguyur tak sanggup meredam panasnya darah Nadia saat itu. Tangannya gemetar, napasnya tercekat. Ia ingin mengetuk kaca mobil itu, berteriak, dan mengusir wanita itu. Tapi tubuhnya kaku. Air matanya mengalir tanpa henti. Akhirnya, ia memilih pulang. Tapi kali ini, hatinya tak lagi sama. Sesampainya di rumah, ia menatap cermin dan melihat wajahnya sendiri, mata sembab, bibir pucat, dan kilatan luka yang dalam. Beberapa hari kemudian, pertengkaran besar pun terjadi. Raka pulang larut malam, wajahnya tampak lelah namun bukan karena kerja. "Kita perlu bicara," kata Nadia begitu ia masuk rumah. "Bicara apa lagi?" "Aku capek," jawabnya ketus. "Capek? Aku juga capek, Mas. Capek menunggu, capek menebak-nebak, capek berusaha percaya sama orang yang terus membohongi aku." Raka terdiam, lalu mendesah berat. "Kalau kamu udah nggak percaya sama aku, ya sudah. Mungkin kita memang butuh waktu sendiri." Ucapan itu seperti pisau yang menusuk dada Nadia. "Waktu sendiri? Kamu mau tinggal sama dia, ya? Jangan bawa-bawa orang lain. Ini soal kita." "Soal kita? Mas, aku lihat sendiri kalian berdua di mobil malam itu. Kamu masih mau bilang nggak ada apa-apa?" Raka membuang pandangannya. "Aku nggak mau debat." Lalu, tanpa banyak bicara lagi, ia masuk kamar, mengemasi beberapa pakaian, dan keluar rumah dengan wajah datar. Alia yang terbangun karena suara gaduh mulai menangis. "Bunda, ayah kemana?" Nadia memeluknya erat, menahan isak. "Ayah lagi pergi, sayang. Tapi Bunda ada di sini. Selalu." Malam itu, pintu rumah tertutup bukan hanya untuk Raka, tapi juga untuk semua harapan Nadia tentang keluarga utuh yang dulu ia impikan. Suara pintu rumah yang tertutup keras malam itu seperti mengunci seluruh cahaya yang pernah ada di hati Nadia. Ia masih duduk di lantai ruang tamu, memeluk Alia yang terus terisak. Hujan di luar belum reda, seolah ikut meratapi keluarnya Raka dari rumah. "Ayah nggak sayang sama Alia lagi, Bunda?" tanya Alia dengan suara parau. Pertanyaan itu menghujam Nadia lebih dalam daripada pisau manapun. Bagaimana ia harus menjelaskan pada anak sekecil itu bahwa ayahnya memilih pergi, bukan karena pekerjaan, bukan karena perjalanan jauh, tetapi karena hatinya telah berpindah? "Sayang, ayah selalu sayang sama Alia," jawab Nadia dengan suara yang bergetar. "Cuma, ayah lagi bingung sama dirinya sendiri." Alia mengangguk pelan, tapi wajahnya masih murung. Nadia mencium kening anaknya, mencoba menyampaikan bahwa ia akan selalu ada, meski seseorang yang seharusnya menjadi pelindung utama kini memilih berpaling. Keesokan harinya, rumah terasa sepi. Meja makan hanya terisi 2 piring, untuk Nadia dan Alia. Biasanya, Raka duduk di ujung meja sambil memandangi mereka dengan tatapan hangat. Kini kursi itu kosong, dingin, dan memanggil-manggil kenangan. Siska datang membawa 2 kantong plastik berisi lauk. "Aku bawain makan siang. Kamu belum makan, kan?" Nadia tersenyum tipis. "Terima kasih, SIS. Aku nggak sempat masak." Mereka duduk di dapur, makan dalam diam beberapa menit sebelum Siska angkat bicara. "Kamu nggak perlu kuat-kuat banget di depanku, Nat. Aku tahu kamu hancur." Nadia meletakkan sendoknya. "Aku bukan cuma hancur, Sis, aku kayak nggak punya arah. Aku udah coba bertahan demi Alia, tapi kalau dia terus-terusan gini, aku takut Alia ikut terluka." Siska menghela napas panjang. "Raka tuh bodoh. Dia nggak sadar apa yang dia punya di sini. Kamu istri yang setia, anaknya manis. Semua orang pengen punya keluarga kayak kalian." Nadia menatap meja kosong di ujung dapur. "Dulu aku pikir, cinta itu cukup untuk menjaga pernikahan. Ternyata enggak. Sekarang aku cuma pengen Alia nggak kehilangan rasa aman." Beberapa hari berikutnya, Raka datang tanpa pemberitahuan. Ia masuk rumah dengan santai, seolah tidak ada yang salah.
Nadia sedang di ruang tamu melipat baju sekolah Alia. Kamu pulang? Tanya Nadia datar. Aku cuma mau lihat Alia, jawab Raka. Alia yang sedang menggambar di lantai langsung berdiri, berlari memeluk ayahnya. Ayah, Alia kangen. Raka mengangkat anaknya, tersenyum tipis. Ayah juga kangen. Nadia memperhatikan dengan hati campur aduk. Ia senang Alia bisa bertemu ayahnya, tapi ada rasa marah yang membara melihat kemunafikan itu. Setelah bermain sebentar, Raka duduk di sofa. Nat, aku tahu kamu marah. Tapi kita bisa bicarain ini baik-baik. Nadia menatapnya dingin. Baik-baik? Mas, kamu udah nyakitin aku sampai aku nggak tahu lagi caranya percaya sama kamu. Kamu tinggalin aku, ninggalin Alia, demi perempuan itu. Raka menghela napas panjang. Aku nggak ninggalin Alia. Kamu pikir nggak tinggal di rumah itu nggak ninggalin namanya? Kamu pikir anak kecil nggak bisa ngerasain ayahnya udah nggak ada? Dia nanya setiap malam kenapa ayahnya nggak pulang. Kamu mau jawab apa? Suara Nadia meninggi tanpa ia sadari. Alia yang mendengar mulai tampak ketakutan. Raka berusaha mendekat, tapi Nadia berdiri, menghalangi. Mas, kalau kamu mau ketemu Alia, silakan. Tapi jangan pura-pura peduli sama aku setelah semua yang kamu lakuin. Hari-hari setelahnya jadi semakin berat. Alia mulai sering menangis di malam hari, memanggil ayahnya. Nadia berusaha menenangkan, tapi ada kalanya ia sendiri menangis diam-diam di kamar mandi, agar Alia tidak melihat. Suatu malam, ketika Alia terlelap, Nadia menerima pesan dari nomor yang ia hafal luar kepala. Nomor Raka. Maaf kalau aku bikin kamu marah. Aku cuma butuh waktu. Nadia menatap layar ponsel lama sekali. Lalu ia mengetik pelan. Waktu yang kamu minta itu kamu habiskan sama dia, kan? Bukan untuk memperbaiki rumah ini. Tidak ada balasan setelah itu. 2 minggu kemudian, masalah memuncak. Raka datang lagi, kali ini bersama seorang wanita, Maya. Nadia membeku di depan pintu. Apa-apaan ini, Mas? Raka terlihat gugup, tapi Maya malah tersenyum manis, seolah sedang bertemu kenalan biasa. Halo, Mbak Nadia. Saya cuma mau klarifikasi. Saya sama Mas Raka memang dekat, tapi... Nadia memotongnya dengan suara tajam. Kamu nggak perlu klarifikasi. Aku udah lihat sendiri kalian di mobil malam itu. Alia muncul dari dalam, matanya berbinar melihat ayahnya, tapi kemudian membeku saat melihat Maya. Siapa ini, Bunda? Nadia menunduk, menatap anaknya. Temannya ayah. Alia menggandeng tangan ibunya erat, seolah minta perlindungan. Raka mencoba bicara, tapi Nadia sudah kehilangan kesabaran. Mas, kalau kamu mau hancurin rumah tangga ini, lakukan sendirian. Jangan bawa-bawa anak. Aku nggak mau Alia lihat hal ini lagi. Keluar. Maya tampak tersinggung, tapi Raka menariknya pergi tanpa banyak bicara. Pintu tertutup keras. Alia mulai menangis lagi, dan Nadia memeluknya erat-erat. Malam itu, Nadia tidak tidur sama sekali. Ia duduk di ruang tamu, lampu redup, menatap kosong ke arah pintu. Ia tahu pernikahan ini sudah retak parah. Ia tahu Raka sudah memilih jalannya sendiri. Tapi yang membuatnya paling sakit adalah kenyataan bahwa Alia, anak sekecil itu, harus merasakan kehilangan figur ayah sementara orangnya masih hidup. Di tengah malam, Nadia mengirim pesan ke Raka. Mas, mulai malam ini, kamu nggak usah datang lagi kalau cuma mau memperlihatkan dia di depan anak kita. Aku nggak mau Alia bingung. Kalau mau ketemu, atur waktu, dan sendiri. Selain itu, kita nggak perlu bicara lagi. Tidak ada jawaban hingga pagi. Beberapa minggu berjalan, dan benar saja, Raka jarang datang lagi. Telepon pun semakin jarang, bahkan untuk menanyakan kabar Alia. Nadia mulai terbiasa dengan kesepian itu. Ia bangun pagi, menyiapkan sarapan sederhana, mengantar Alia ke sekolah, lalu bekerja di butik. Meski hatinya masih terluka, ia memaksa dirinya untuk tersenyum di depan anaknya. Namun luka itu belum sembuh. Dan di balik senyum tipisnya, Nadia masih sering berbisik pada dirinya sendiri. Kenapa kamu tega sekali, Mas? Sejak Raka benar-benar pergi,
Rumah itu terasa seperti ruang kosong yang terus-menerus memantulkan kesepian. Tidak ada lagi suara laki-laki yang mengetuk pintu larut malam, tidak ada aroma kopi yang dulu diseduh Raka di pagi hari. Yang tersisa hanya Nadia dan Alia, dan keheningan yang kadang terasa menekan dada. Setiap pagi, Nadia bangun lebih awal. Ia menyiapkan sarapan sederhana untuk Alia, roti panggang dan segelas susu, kadang bubur ayam jika sempat membeli di depan gang. Setelah itu, ia memakaikan seragam sekolah untuk putrinya, mengikat rambutnya dengan pita kecil, lalu mengantarnya ke sekolah dasar yang jaraknya hanya 15 menit berjalan kaki. Perjalanan pulang selalu terasa berat. Nadia tahu, begitu ia sampai rumah, ia harus bersiap bekerja di butik milik temannya, Buwati. Butik itu tidak besar, hanya menyediakan pakaian wanita dan perlengkapan hijab. Meski gajinya tak seberapa, pekerjaan itu adalah satu-satunya sumber penghasilan tetap setelah Raka tak lagi memberi nafkah secara teratur. Siang itu, butik sedang ramai. Beberapa pelanggan datang bersamaan, meminta ukuran dan warna berbeda. Nadia bergerak cepat mengambil stok dari rak, tersenyum ramah, sambil dalam hati menghitung sisa uang di dompetnya. Ia tahu tagihan listrik bulan ini sudah menumpuk, belum lagi biaya sekolah Alia. "Nat, kamu udah makan siang?" tanya Buwati dari balik meja kasir. Nadia menggeleng sambil tersenyum. "Nanti aja, Bu. Lagi rame." Sebenarnya, alasan utama Nadia belum makan adalah karena ia memilih menyisihkan uang untuk membeli buku pelajaran baru Alia. Ketika akhirnya ia pulang sore hari, tubuhnya terasa remuk. Tapi begitu melihat Alia menunggu di teras dengan senyum ceria, lelah itu seakan memudar. "Bunda, Alia dapat bintang 3 di PR Matematika." "Wah, hebatnya anak Bunda. Sini peluk." Mereka masuk rumah sambil bercanda, dan Nadia berjanji dalam hati bahwa apapun yang terjadi, ia akan membuat Alia tetap merasa dicintai. Namun, tak semua hari berjalan mulus. Suatu malam, saat mereka sedang makan malam, Alia tiba-tiba bertanya, "Bunda, ayah kemana? Kok nggak pernah pulang lagi?" Nadia terdiam, sendoknya berhenti di udara. Ia menatap mata Alia yang polos dan penuh rasa ingin tahu. "Ayah lagi sibuk, sayang." "Tapi ayah sayang sama Alia." Alia menunduk, mengaduk-aduk nasinya. "Kalau ayah sayang, kenapa nggak tinggal sama kita?" Pertanyaan itu menusuk. Nadia ingin berkata yang sebenarnya, tapi ia menahan diri. Anak sekecil itu tak perlu tahu betapa egoisnya ayahnya. Kadang orang dewasa punya masalah yang bikin mereka harus tinggal di tempat berbeda. Tapi yang pasti, Bunda nggak akan ninggalin Alia. Alia mengangguk, meski raut wajahnya menunjukkan ia belum sepenuhnya mengerti. Siska masih rutin datang setiap minggu, membawa buah atau sekadar menemani Nadia mengobrol. "Kamu makin kurusan, Nat. Jangan lupa jaga kesehatan," ujar Siska suatu sore. Nadia tersenyum tipis. "Kurusan karena kerja. Lagian, kalau sakit, siapa yang urus Alia?" Siska memandang sahabatnya itu dengan rasa kagum sekaligus kasihan. "Aku salut sama kamu. Nggak semua orang bisa bertahan di posisi kamu sekarang." "Aku cuma nggak punya pilihan," jawab Nadia sambil menuang teh. "Kalau aku menyerah, siapa yang jaga Alia?" Perkenalan itu terjadi di butik, suatu siang yang sepi. Seorang pria berperawakan tinggi dengan kemeja rapi masuk, membawa tas belanja kecil. Wajahnya teduh, dengan senyum sopan yang membuat orang nyaman. "Selamat siang, Mbak. Saya mau beli kerudung untuk adik saya. Bisa dibantu?" Nadia mengangguk, lalu menunjukkan beberapa pilihan warna. Pria itu memperhatikan dengan seksama sebelum memilih 3 kerudung sekaligus. "Adik saya suka warna pastel. Ini cocok, kan?" tanyanya. Nadia tersenyum. "Cocok sekali. Kalau mau, saya bungkus sekalian biar rapi." Setelah transaksi selesai, pria itu memperkenalkan diri. "Saya Ardi. Rumah saya di kompleks sebelah. Kayaknya saya pernah lihat Mbak waktu antar anak sekolah." "Oh iya? Saya Nadia. Saya sering lewat depan sekolah itu soalnya jemput keponakan." "Senang ketemu, Mbak Nadia." Pertemuan singkat itu berakhir dengan sapaan hangat. Nadia menganggapnya hanya sebagai pelanggan biasa. Namun, beberapa hari kemudian, Ardi kembali datang,
kali ini membeli jilbab untuk ibunya. Perlahan, Ardi mulai sering mampir. Kadang membeli sesuatu, kadang hanya mengantar bahan jahit yang dipesan Bu Wati. Sikapnya selalu sopan, tidak pernah berlebihan. Suatu sore, hujan deras mengguyur saat butik hendak tutup. Nadia kebingungan karena ia harus menjemput Alia, sementara ia lupa membawa payung. Saat itulah Ardi muncul di depan butik, memegang payung besar. "Mbak Nadia, mau saya antar jemput Alia? Hujannya deras sekali." Awalnya Nadia ragu. "Ah, nggak usah repot, Mas." "Bukan repot. Lagian saya lewat ke arah sekolah." Akhirnya Nadia menerima. Mereka berjalan bersama menuju sekolah, dan Alia langsung tersenyum saat melihat Ardi. "Om Ardi," serunya ceria. Ardi membalas dengan tawa kecil. "Hai, Alia. Hujannya deras, yuk kita pulang bareng." Sejak hari itu, hubungan mereka perlahan menjadi akrab. Alia sering bercerita tentang kegiatan sekolahnya kepada Ardi, dan pria itu selalu mendengarkan dengan sabar. Meski Ardi menunjukkan kebaikan yang tulus, Nadia masih menjaga jarak. Luka dari pengkhianatan Raka belum sembuh. Setiap kali Ardi membantu, Nadia merasa bersalah karena menikmati perhatiannya. Suatu malam, saat Alia sudah tidur, Nadia duduk di teras rumah sambil menyeruput teh hangat. Pikirannya melayang pada semua bantuan Ardi selama ini, dari mengantar bahan jahit, menjemput Alia, hingga membantu memperbaiki pagar rumah yang rusak. Ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah aku boleh membuka hati lagi? Namun, ia segera menggeleng. "Tidak, aku belum siap. Dan aku takut, bulan berikutnya, masalah baru datang." Tagihan listrik, air, dan uang sekolah Alia jatuh tempo bersamaan. Nadia memegang lembar-lembar tagihan itu dengan tangan gemetar. Gajinya bulan ini tidak cukup. Ia bahkan sempat berpikir untuk menggadaikan cincin pernikahan yang masih ia simpan, satu-satunya sisa dari masa lalu yang sudah hancur. Tapi sebelum sempat melakukannya, Ardi datang membawa amplop kecil. "Mbak Nadia, ini saya ada rezeki lebih. Tolong diterima untuk bayar uang sekolah Alia." Nadia menolak dengan tegas. "Mas Ardi, saya terima kasih, tapi saya nggak mau merepotkan." "Ini bukan repot. Anggap saja saya nitip untuk masa depan Alia. Saya nggak ada maksud apa-apa." Akhirnya, setelah Ardi memohon dan meyakinkan, Nadia menerimanya, meski hatinya campur aduk antara terharu dan malu. Waktu berjalan, dan Nadia mulai terbiasa dengan perannya sebagai ibu tunggal. Ia belajar mengatur keuangan dengan ketat, belajar bersabar menghadapi pertanyaan Alia tentang ayahnya, dan belajar menerima bantuan dari orang-orang yang tulus. Di antara semua itu, Ardi menjadi sosok yang perlahan-lahan memberi warna baru dalam hidupnya. Tidak dengan kata cinta, tapi dengan kehadiran yang konsisten dan perhatian yang nyata. Namun, Nadia masih menyimpan jarak. Ia tahu bahwa perjalanan ini belum selesai, dan bayang-bayang Raka masih membayangi langkahnya. Musim hujan itu membawa kesejukan yang tak hanya dari udara, tapi juga dari hidup Nadia. Kehadiran Ardi perlahan menjadi bagian dari rutinitasnya, meski ia tetap menjaga jarak dan hati yang dulu terluka. Suatu sore, butik sedang sepi. Nadia sedang menata rak jilbab ketika Ardi masuk dengan tas belanja kecil di tangan. Senyum ramahnya membuat Nadia tersenyum tipis, meski hatinya masih waspada. "Halo, Mbak Nadia. Ada waktu sebentar? Aku mau konsultasi soal warna jilbab untuk adik aku," katanya sambil menaruh tas di meja kasir. Nadia mengangguk, menyiapkan beberapa pilihan warna pastel yang cocok. Ardi memperhatikan dengan seksama, tapi tidak ada senyum berlebihan atau sikap yang membuat Nadia merasa tidak nyaman. Hanya perhatian yang tulus, perlahan menembus lapisan hati yang telah lama rapuh. Setelah beberapa menit memilih, Ardi membayar dan mengucapkan terima kasih. Sebelum pergi, ia menoleh ke Nadia dan berkata, "Kalau suatu saat Mbak Nadia butuh bantuan atau saran, aku selalu ada, ya. Bukan cuma soal jilbab, tapi apapun yang bisa aku bantu." Nadia menelan ludah, menahan perasaan hangat yang mencoba merayap masuk. "Terima kasih, Mas Ardi. Aku akan ingat." Hubungan Ardi dengan Alia berkembang cepat. Alia yang ceria segera merasa nyaman dengan kehadiran pria itu. Setiap kali Ardi menjemputnya,
Alia lari memeluknya dengan antusias. "Om Ardi," serunya gembira. Ardi tidak pernah memaksakan diri menjadi figur ayah. Ia hadir hanya sebagai teman dan pengawas yang perhatian. Ia menunggu Alia pulang dari sekolah, membantunya mengerjakan PR, atau hanya duduk mendengarkan cerita tentang teman-temannya. Suatu sore, Alia berlari ke Nadia sambil tersenyum. "Bunda, Om Ardi ngajarin Alia bikin origami. Lihat, ini bintang." Nadia melihat kertas bintang itu dan tersenyum. Hatinya terasa hangat, tapi sekaligus ada rasa takut, takut membuka hati lagi, takut terluka lagi. Namun ketika melihat Alia bahagia, Nadia menyadari bahwa kadang hidup memberi hadiah melalui orang-orang yang tidak ia duga. Beberapa hari kemudian, hujan deras mengguyur saat Nadia hendak menutup butik. Beberapa kain pesanan pelanggan tercecer dan basah. Nadia merasa putus asa, mencoba menahan air mata di balik masker kain yang menutupi wajahnya. Tiba-tiba, suara lembut terdengar dari belakang. "Mbak Nadia, butuh bantuan?" Ia menoleh, dan di sana Ardi berdiri dengan senyum hangat. Tanpa menunggu jawaban, ia mulai membantu merapikan kain-kain itu, menutupnya dengan plastik, dan menyiapkannya untuk pengiriman besok. "Terima kasih, Mas Ardi. Aku nggak tahu harus gimana kalau sendirian," kata Nadia sambil menahan suara bergetar. Ardi tersenyum lembut. "Aku senang bisa bantu. Kadang kita memang butuh seseorang yang ada di samping kita, Mbak Nadia. Tapi bukan berarti kamu lemah." Kata-kata itu menusuk hati Nadia dengan cara yang hangat. Ia menyadari, selama ini ia terlalu keras pada dirinya sendiri, menanggung semuanya sendirian tanpa pernah meminta pertolongan. Seiring waktu, kehadiran Ardi menjadi konsisten. Tidak ada drama, tidak ada tuntutan, hanya perhatian yang nyata dan tulus. Nadia mulai membuka hatinya sedikit demi sedikit. Suatu sore, ketika mereka duduk di teras rumah setelah hujan reda, Alia bermain dengan boneka sambil sesekali memandang Ardi. "Bunda, Om Ardi nemenin Alia main," kata Alia polos. Nadia tersenyum sambil menatap Ardi. "Iya, Mas. Terima kasih udah mau main sama Alia." Ardi menggeleng. "Aku senang." Alia bahagia, "Aku juga ikut senang." Itu aja. Kalimat sederhana itu membuat Nadia terharu. Tidak pernah ada yang berkata padanya dengan cara yang begitu tulus dan tanpa pamrih. Malam itu, Nadia menyiapkan makan malam sederhana, nasi, sayur sop, dan telur dadar. Ardi duduk di meja, membantu Alia mengambil piring dan gelas. Mereka makan sambil tertawa ringan, bercanda soal sekolah Alia dan pengalaman lucu sehari-hari. Alia tertidur lebih awal, dan Nadia menatap Ardi yang masih duduk di ruang tamu. "Mas Ardi, terima kasih. Aku nggak tahu harus bilang apa. Aku senang kamu ada." Ardi tersenyum, matanya menatap Nadia dengan hangat. "Aku juga senang, Mbak. Aku cuma ingin kalian bahagia. Tanpa syarat." Nadia menunduk, merasakan air mata mulai menetes. Ia menghapusnya cepat, tidak ingin Alia atau Ardi melihat kelemahannya. Tapi untuk pertama kalinya setelah sekian lama, hatinya merasa aman, merasa nyaman. Hari-hari berlalu, dan hubungan mereka semakin akrab. Ardi mulai dianggap keluarga oleh Nadia dan Alia. Ia hadir bukan sebagai pengganti Raka, tapi sebagai seseorang yang benar-benar peduli, memahami, dan bisa diandalkan. Nadia sering berpikir sendiri, mengapa aku menutup hati begitu lama? Mengapa aku takut menerima kebaikan orang lain? Setiap malam, sebelum tidur, Nadia menatap Alia yang sudah terlelap. Senyum di wajah anaknya membuat semua perjuangan terasa sepadan. Dan untuk pertama kalinya, Nadia merasa bahwa mungkin ia bisa membuka hati lagi, perlahan, untuk seseorang yang benar-benar tulus mencintai mereka. Suatu sore, saat mereka duduk di taman setelah sekolah, Alia berlari ke Ardi dengan wajah ceria. "Om Ardi, lihat ini. Alia bikin bunga dari kertas." Ardi mengambil bunga itu dan tersenyum hangat. "Wah, cantik sekali, Alia. Bunda juga lihat, ya?" Nadia menatap mereka berdua dengan mata yang berkaca-kaca. Ada perasaan hangat yang belum pernah ia rasakan sejak Raka pergi. Perasaan bahwa hidup mereka tidak lagi kosong, bahwa kebahagiaan bisa datang dari tempat yang tidak diduga.
Momen itu menjadi awal dari harapan baru, bahwa Nadia dan Alia bisa menemukan cinta yang tulus, yang mengerti mereka, dan selalu ada saat mereka membutuhkannya. Beberapa bulan berlalu sejak Raka meninggalkan rumah. Kehidupan Nadia dan Alia perlahan menemukan ritme baru. Hujan dan teriknya matahari tak lagi terasa menakutkan, karena rumah itu kini dipenuhi senyum kecil Alia dan kehangatan yang datang dari Ardi. Namun, di sisi lain kota, Raka merasakan kehampaan yang selama ini ia abaikan. Bersama Maya, hidupnya tidak seindah yang dibayangkannya. Mereka sering bertengkar, bahkan hal-hal kecil pun menjadi pemicu pertengkaran. Terkadang Raka menatap Maya dengan pandangan yang bingung, mengapa ia merasa kesepian meski tidak sendiri? Hatinya semakin gelisah ketika teringat Nadia dan Alia. Ia mencoba menghubungi Nadia, mengirim pesan dan telepon, tapi tidak ada balasan. Hatinya menyesal karena meninggalkan mereka demi kesenangan sesaat. Suatu sore, Raka berdiri di depan rumah Nadia. Hujan baru reda, dan tanah di halaman masih basah. Ia menatap rumah itu dengan rasa rindu yang tajam, bahkan rasa takut Nadia menolaknya. Ia memutuskan untuk mengetuk pintu. Nadia membuka, wajahnya tenang, mata yang dulu penuh cinta kini teduh tapi dingin. Raka, Nadia menatapnya lekat. Suara itu datar, tanpa emosi yang dulu membara. Aku datang untuk minta maaf, Nat, kata Raka tergagap. Aku salah besar. Aku nyesel meninggalkan kalian. Aku menyesal. Nadia menahan napas, mencoba menahan emosi yang membuncah. Ia menatap Alia yang berdiri di belakangnya, memeluk boneka kesayangannya. Anak itu menatap Raka dengan pandangan waspada, tidak ada senyum hangat yang biasanya menyambutnya. Raka terus bicara, suaranya hampir pecah. Aku nggak tahu harus gimana, Nat. Aku kehilangan kalian. Aku nyesel, tapi aku nggak bisa balikin waktu. Aku cuma minta maaf. Nadia tetap diam. Hatinya masih terluka, dan ia tahu kata-kata Raka tidak bisa serta-merta menyembuhkan luka yang dalam itu. Raka, dengar baik-baik. Suara Nadia tenang tapi tegas. Kamu terlambat. Luka yang kamu buat terlalu dalam. Aku udah belajar berdiri sendiri, mengurus Alia, dan menemukan seseorang yang tulus ada buat kami. Raka menunduk, air matanya jatuh menetes. Tapi aku bisa berubah. Aku bisa buktikan. Nadia menggeleng. Tidak, Mas. Aku nggak butuh bukti lagi. Aku udah lelah menunggu. Alia butuh ayah yang nyata, bukan ayah yang hanya datang kalau menyesal. Alia maju beberapa langkah. Bunda, aku nggak mau ayah ganggu kita lagi, katanya polos. Aku senang Om Ardi ada. Dia nemenin Alia main, nemenin Bunda juga. Raka terdiam. Hatinya seperti hancur berkeping-keping. Ia sadar bahwa ia sudah kehilangan bukan hanya istri dan anak, tapi juga kesempatan untuk membahagiakan mereka. Ardi, yang selama ini menunggu di ruang tamu, kini berdiri di samping Nadia. Pandangannya tenang namun penuh kewibawaan. Raka, katanya pelan tapi tegas, kami berdua sudah bahagia. Aku ada di sini karena aku ingin mendukung Nadia dan Alia, bukan untuk bersaing. Jadi aku harap kamu mengerti, jangan ganggu kebahagiaan kami lagi. Raka menatap Ardi dengan mata yang berlinang. Ia tahu pria itu bukan sekadar teman atau kenalan biasa. Kehadirannya adalah pengingat bahwa Nadia telah menemukan seseorang yang benar-benar peduli, yang ada untuk mereka tanpa syarat. Nadia menatap Raka sekali lagi, lalu menarik tangan Alia. Sekarang, Mas, ratapi saja penyesalanmu. Jangan ganggu kami. Kami bahagia, dan aku nggak mau kebahagiaan itu diganggu lagi. Raka hanya bisa berdiri di situ, tubuhnya gemetar, menatap mereka berdua yang tampak begitu damai, begitu lengkap tanpa dirinya. Malam itu, Raka pulang sendiri. Sepanjang perjalanan, pikirannya dipenuhi penyesalan yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Ia menyesali semua keputusan yang membuatnya kehilangan rumah tangga yang dulu ia anggap biasa. Ia membayangkan Alia tertidur di kamar, senyumnya yang ceria, dan tawa Nadia yang hangat, semua itu kini menjadi milik orang lain. Dan rasa sakit itu lebih tajam dari apapun yang pernah ia alami. Sementara itu, Nadia duduk di ruang tamu dengan Alia yang tidur di pangkuannya.
Ardi menaruh secangkir teh hangat di meja dan duduk di sampingnya. Mereka tidak perlu banyak bicara, kehangatan dan ketenangan yang ada cukup untuk menyembuhkan luka yang tersisa. Nadia menatap Ardi dengan senyum lembut. Terima kasih, Mas. Kalau nggak ada kamu, aku nggak tahu harus gimana. Ardi tersenyum. Aku akan selalu ada. Untuk kamu dan Alia. Selamanya. Kata-kata itu membuat Nadia merasa aman, sesuatu yang sudah lama hilang sejak Raka pergi. Ia tahu, luka masa lalu mungkin takkan pernah hilang sepenuhnya, tapi kebahagiaan baru ini memberinya kekuatan untuk melangkah maju. Beberapa hari kemudian, Raka mencoba menghubungi Nadia lagi. Kali ini melalui telepon. Nat, aku cuma mau tahu kabar Alia. Nadia menolak telepon itu. Ia tahu betul, memberikan sedikit ruang untuk Raka hanya akan membuka luka lama. Ardi menguatkan keputusan itu. Kalau dia hanya ingin menyesal, jangan beri kesempatan. Itu bukan tentang dendam, tapi melindungi kebahagiaan kalian, kata Ardi. Nadia mengangguk. Ia tahu, menjaga batasan adalah langkah penting agar Alia bisa tumbuh tanpa trauma tambahan. Dan ia juga sadar bahwa kebahagiaan mereka tidak tergantung pada penyesalan Raka, tapi pada cinta yang tulus yang kini mengelilingi mereka. Hari-hari berikutnya, Nadia merasa damai. Ia tidak lagi menunggu pesan atau telepon dari Raka. Kehidupan sehari-hari tetap berjalan, Alia tersenyum ceria, dan Ardi selalu ada sebagai teman, pengawas, dan pelindung yang tulus. Nadia menatap jendela kamar malam itu, melihat bintang-bintang bersinar di langit. Ia tersenyum, menyadari bahwa hidup kadang membawa luka yang dalam, tapi juga hadiah yang tidak diduga, hadiah berupa cinta yang tulus dan keluarga yang bahagia. Ia memeluk Alia erat, berbisik pelan, kita sudah bahagia, sayang. Jangan biarkan siapapun merusak itu. Kita punya satu sama lain, dan itu sudah cukup. Ardi, yang duduk di samping mereka, merasakan ketenangan yang sama. Ia tahu, perjalanan ini baru dimulai, tapi mereka sudah menemukan fondasi yang kuat, cinta, kepercayaan, dan rasa aman yang selama ini hilang. Hujan sore itu deras, mencuci kota dengan tirai air yang tak henti. Nadia baru saja menjemput Alia dari sekolah ketika ia melihat sosok familiar berdiri di depan pagar rumahnya, Raka. Mata Nadia langsung membara, namun ia menahan diri. Alia menggandeng tangannya erat, mata kecilnya mengikuti gerak Nadia dengan rasa ingin tahu dan sedikit waspada. Raka menunduk di bawah hujan, tampak lusuh dan letih. Tidak ada Maya di sampingnya. Hanya ada dia sendiri, dengan wajah penuh penyesalan dan rasa bersalah yang tak mampu disembunyikan. Nadia menatapnya dingin. Mas, ini terakhir kalinya. Kalau kamu datang tanpa izin, aku nggak akan menanggapi lagi. Raka menunduk lebih dalam. Aku tahu aku salah, tapi aku nggak bisa diam. Aku harus lihat kalian, harus jelasin, aku nyesel banget. Nat, aku nyesel meninggalkan kalian demi orang itu. Aku sadar sekarang, Alia, kamu, kita. Alia yang berada di belakang Nadia menatap Raka dengan tatapan penasaran tapi waspada. Ayah, kenapa tiba-tiba datang? Nadia merasakan dadanya sesak. Ia tahu Raka datang bukan untuk memperbaiki hubungan, tapi untuk mengurangi rasa bersalahnya sendiri. Dan Nadia, untuk keselamatan emosional Alia, harus tegas. Raka mencoba melangkah maju, tapi Nadia mengangkat tangan, memberi isyarat agar ia berhenti. Mas, cukup. Kamu datang sekarang hanya untuk menyesal. Kamu datang untuk membuat dirimu merasa lebih baik. Tapi aku nggak butuh itu. Alia nggak butuh itu. Kami bahagia, Mas, bahagia tanpa kamu. Raka menahan tangisnya. Tapi aku bisa berubah. Aku mau buktikan kalau aku bisa jadi ayah yang baik, suami yang baik. Nadia menggeleng keras. Terlambat, Mas. Semua kesempatan itu udah kamu buang. Kamu pilih meninggalkan kami demi perempuan lain. Dan aku udah nggak ingin terjebak lagi. Kami bahagia sekarang. Ardi ada di sini, dia mencintai kami dengan tulus. Tidak akan pernah menyakiti seperti yang kamu lakukan. Alia menginjak langkah kecil ke depan, menatap ayahnya dengan tatapan yang tegas untuk usianya. Ayah, jangan ganggu kami lagi. Aku senang Om Ardi ada.
Bunda senang. Aku senang. Raka menunduk. Hatinya remuk berkeping-keping. Ia sadar, kata-kata kecil seorang anak telah menegaskan kenyataan yang selama ini ia coba hindari, bahwa ia telah kehilangan keluarga yang dulu ia anggap miliknya. Ardi, yang berdiri di samping Nadia dan Alia, menatap Raka dengan mata tegas. Raka, dengar baik-baik. Mereka bahagia sekarang. Aku di sini bukan untuk menggantikan siapapun, tapi untuk memastikan kebahagiaan mereka tidak terganggu. Jangan coba-coba mengacaukan itu. Raka menelan ludah. Suara Ardi tegas, penuh kewibawaan namun tidak kasar. Ia menyadari bahwa pria ini bukan ancaman fisik, tapi simbol dari apa yang telah hilang dari hidupnya, kesetiaan, cinta tulus, perhatian tanpa syarat. Nadia memandang Ardi, kemudian menoleh ke Raka. Mulai sekarang, Mas, ratapi saja penyesalanmu. Jangan ganggu kami lagi. Jangan coba membuat Alia bingung atau sakit hati. Kami sudah bahagia, dan kami akan terus bahagia tanpa kamu. Mengerti? Raka diam. Air mata menetes di pipinya. Ia sadar, ini adalah keputusan terakhir Nadia, dan tidak ada lagi jalan kembali. Setelah beberapa saat hening, Raka akhirnya berkata dengan suara parau, aku nyesel. Aku menyesal. Aku nggak bakal bisa memaafkan diri sendiri. Nadia tetap tegas, namun nada suaranya sedikit melembut. Aku nggak minta kamu memaafkan diri sendiri, Mas. Itu urusanmu. Yang aku pedulin sekarang adalah Alia dan diriku. Jangan ganggu kebahagiaan kami lagi. Raka menunduk, merasakan kesedihan yang menekan dada. Ia tahu, semua kesempatan itu telah hilang. Ia sudah terlalu lama menunda penyesalan, dan kini konsekuensinya menghantamnya tanpa ampun. Raka menatap Alia satu kali lagi, lalu menoleh ke Nadia. Ia ingin mengucapkan sesuatu, tapi kata-kata tersangkut di tenggorokannya. Tidak ada yang keluar selain isakan napas dan suara air mata. Tanpa menunggu balasan, Raka berbalik, berjalan menjauh dari pagar, dan menghilang di balik hujan yang masih deras. Nadia menutup pintu, meletakkan gembok dengan tegas. Ardi menggandeng tangan Nadia. Sudah selesai, Nat. Tidak ada lagi yang bisa mengganggu kita. Nadia menatap Alia, lalu menoleh ke Ardi. Senyum tipis terukir di wajahnya. Hati yang dulu rapuh kini mulai merasa aman. Ya, Mas. Kita aman sekarang. Malam itu, mereka duduk bersama di ruang tamu, Alia di pangkuan Nadia, Ardi di sampingnya. Mereka minum teh hangat, berbicara ringan tentang rencana besok, tentang sekolah, tentang hal-hal kecil yang dulu terasa sederhana tapi kini berarti begitu besar. Nadia merasakan damai yang jarang ia rasakan sejak lama. Luka dari masa lalu masih ada, tapi tidak lagi menguasai hidupnya. Ia belajar bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dari orang yang pernah menyakiti, tapi bisa datang dari orang yang tulus, yang selalu ada saat dibutuhkan. Seusai malam itu, Nadia duduk di teras rumah, menatap langit yang mulai terang di sela-sela hujan. Ia menarik napas panjang. Semua drama, sakit hati, dan penyesalan Raka telah menempuh jalannya sendiri. Kini, yang penting adalah kebahagiaan Alia dan dirinya sendiri. Ardi duduk di sampingnya, menatap langit bersama-sama. Kamu tahu, Nat, kadang hidup memberi kita pelajaran yang pahit. Tapi kalau kita bisa belajar dan melangkah maju, kita bisa menemukan kebahagiaan yang sejati. Nadia menatap Ardi, hati terasa hangat. Aku tahu, Mas. Dan aku bersyukur kita bisa menemukannya, walaupun setelah perjalanan yang berat. Alia muncul dari kamar, membawa boneka kecil dan tersenyum. Bunda, Om Ardi, aku senang kita bareng-bareng. Aku nggak takut lagi. Nadia memeluk anaknya erat, dan Ardi menatap mereka berdua dengan penuh kasih. Mereka semua tahu, apapun yang terjadi, mereka sudah menemukan keluarga baru, bahagia, aman, dan penuh cinta. Beberapa bulan telah berlalu sejak pertemuan terakhir dengan Raka. Kehidupan Nadia, Alia, dan Ardi perlahan menemukan ritme yang damai. Hujan maupun terik matahari kini hanya menjadi bagian dari rutinitas harian, bukan hambatan atau pemicu stres. Rumah mereka terasa hangat, dipenuhi tawa Alia dan kehadiran Ardi yang selalu penuh perhatian.
Nadia telah belajar menerima bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dari orang yang pernah menyakiti, melainkan dari mereka yang hadir dengan tulus, tanpa syarat. Setiap pagi, ia menyiapkan sarapan sederhana tapi penuh cinta untuk Alia. Ardi sering ikut duduk bersama, sesekali bercanda atau membantu Alia belajar sebelum berangkat sekolah. Suatu pagi, Nadia melihat Ardi dan Alia duduk di taman depan rumah. Alia menertawakan lelucon ringan dari Ardi. Nadia tersenyum tipis, menyadari betapa damainya hidup mereka kini. Tidak ada ketakutan, tidak ada rasa cemas, hanya kebahagiaan sederhana yang begitu berarti. Ketika Alia berlari kembali ke rumah dengan wajah ceria, Nadia memeluknya. "Alia senang, ya?" tanyanya lembut. "Senang, Bunda." "Om Ardi lucu banget." Alia menjawab sambil tertawa. Ardi menatap mereka berdua, tersenyum hangat. "Senang melihat kalian bahagia. Itu yang paling penting." Nadia menatap Ardi, hatinya terasa lega. Ia sadar, Ardi bukan sekadar teman atau pelindung. Ia adalah bagian dari kebahagiaan yang selama ini ia cari. Suatu sore, ketika Nadia sedang menata rak buku Alia di kamar, teleponnya berdering. "Raka." Nadia menatap layar sebentar, lalu menghela napas panjang. Ia menekan tombol untuk menolak panggilan itu. Beberapa menit kemudian, Ardi duduk di samping Nadia, menepuk pundaknya. "Tidak apa-apa. Dia sudah diberi batas. Jangan biarkan dirinya mengganggu kita lagi." Nadia menatap Ardi, kemudian tersenyum. "Aku tahu, Mas. Aku hanya ingin memastikan Alia dan aku aman dari masa lalu yang menyakitkan. Aku nggak mau kita kembali ke titik itu." Ardi menggenggam tangannya erat. "Kita sudah jauh dari sana. Kita bisa fokus pada kebahagiaan kita sekarang. Itu yang penting." Hati Nadia terasa hangat. Ia tahu, batasan yang tegas terhadap Raka bukanlah dendam, tapi perlindungan untuk Alia dan dirinya sendiri. Dan untuk pertama kalinya sejak lama, ia merasa bebas dari rasa takut akan masa lalu. Hari-hari berikutnya, Nadia mulai merasakan kenyamanan hidup baru mereka. Setiap malam, setelah Alia tidur, mereka duduk di ruang tamu bersama Ardi, berbicara ringan, merencanakan masa depan, atau sekadar menikmati teh hangat. Suatu malam, Alia membangunkan Nadia dari tidurnya. "Bunda, aku cuma mau bilang terima kasih. Aku senang kita bareng Om Ardi. Aku nggak takut lagi." Nadia menatap putrinya dengan mata berkaca-kaca. "Bunda juga bersyukur, sayang. Kita sudah punya keluarga baru. Dan kita akan terus bahagia, bersama-sama." Ardi menatap mereka berdua, merasakan hangatnya ikatan yang tumbuh. "Aku juga bersyukur bisa menjadi bagian dari kalian. Kalian sudah memberi aku kepercayaan, dan aku akan selalu menjaganya." Beberapa hari kemudian, Nadia, Alia, dan Ardi pergi ke taman kota. Mereka membawa bekal sederhana, duduk di bawah pohon rindang sambil menikmati sore yang cerah. Alia bermain layang-layang dengan bantuan Ardi, tertawa lepas ketika layang-layangnya menari di angin. Nadia duduk di bangku dekat mereka, menyaksikan kebahagiaan anaknya dan pria yang kini menjadi sandaran hatinya. Ia merasakan damai yang belum pernah ia rasakan sejak lama. Tidak ada rasa khawatir, tidak ada luka yang menekan, hanya perasaan aman dan dicintai. "Bunda, lihat Alia. Layang-layangnya tinggi banget," seru Alia dengan wajah berseri-seri. Nadia tersenyum dan menepuk pundak Ardi. "Dia tumbuh bahagia karena ada kamu di sini, Mas." Ardi tersenyum lembut. "Dan aku bahagia karena bisa melihat mereka tersenyum." Malam itu, setelah Alia tidur, Nadia duduk di teras, menatap bintang-bintang yang bersinar. Ia menarik napas panjang, merenungkan perjalanan hidupnya. Luka, pengkhianatan, rasa sakit, penyesalan Raka, dan akhirnya kebahagiaan baru yang perlahan tumbuh. Ia sadar bahwa hidup memberi pelajaran berharga. Cinta sejati bukan sekadar kata-kata manis, tapi hadir dalam tindakan nyata, konsistensi, dan pengorbanan tanpa syarat. Ardi telah menunjukkan itu, dan Nadia merasa bersyukur atas pertemuan yang tak terduga itu. Ardi duduk di sampingnya, menatap bintang yang sama. "Nat, aku janji, kita akan jaga kebahagiaan ini. Tidak ada yang bisa merusaknya." Nadia tersenyum, hati terasa ringan. "Aku percaya, Mas."
Kita sudah menemukan keluarga yang bahagia. Beberapa minggu kemudian, Raka mencoba menghubungi Nadia lagi, kali ini melalui pesan singkat. Namun Nadia tidak membalasnya. Ardi menatap layar telepon itu dan berkata dengan tenang, "Tidak apa-apa, Nat. Dia sudah diberi batas. Fokus kita adalah kebahagiaan kita." Nadia menekan tombol hapus pesan itu, menatap Alia yang bermain di ruang tamu. Senyum kecil putrinya menjadi pengingat bahwa keputusan tegas adalah jalan yang benar. Masa lalu mungkin menyisakan luka, tapi masa depan kini penuh cinta dan kebahagiaan yang nyata. Hari-hari berjalan dengan damai. Nadia dan Ardi bekerja sama membesarkan Alia, menghadirkan suasana rumah yang hangat dan penuh kasih sayang. Alia tumbuh ceria, percaya diri, dan penuh rasa aman. Raka? Ia hanya menjadi bayangan masa lalu, penyesalan yang terlambat. Ia tidak lagi mengganggu mereka, dan itu sudah cukup. Nadia tidak lagi menyesal telah menutup pintu untuknya. Ia sadar, hidupnya tidak lagi tergantung pada seseorang yang pernah menyakiti, tapi pada cinta yang tulus yang kini mengelilingi mereka. Suatu sore, Nadia menatap Ardi dan Alia yang bermain di halaman. Ia tersenyum tipis, hati penuh rasa syukur. "Kita bahagia sekarang, Alia. Jangan pernah biarkan siapapun merusaknya." Alia tersenyum ceria. "Iya, Bunda. Kita bahagia." Ardi menatap mereka berdua dengan mata penuh kasih. "Dan kita akan terus begitu. Bersama-sama." Rumah itu kini tidak lagi kosong. Hujan maupun terik matahari hanyalah saksi dari perjalanan mereka yang penuh perjuangan, luka, penyesalan, dan akhirnya, kebahagiaan. Nadia menutup matanya sejenak, merasakan kedamaian yang tulus. Ia tahu, apapun yang terjadi, mereka sudah menemukan kehidupan baru, hidup yang penuh cinta, kasih sayang, dan ketenangan yang selama ini dicari. Dan dengan itu, babak lama pun ditutup. Masa lalu tetap menjadi pelajaran, tetapi masa depan kini dipenuhi cahaya, tawa, dan cinta yang nyata. Nadia, Alia, dan Ardi akhirnya menemukan kebahagiaan sejati, tidak lagi tergantung pada penyesalan yang terlambat, tetapi pada kehadiran yang tulus dan setia. Hidup Nadia, Alia, dan Ardi kini berjalan dalam ritme yang tenang dan penuh kasih. Luka masa lalu tidak lagi menguasai, karena setiap hari dipenuhi tawa, pelukan hangat, dan perhatian tulus yang datang tanpa syarat. Raka tetap menjadi bayangan yang membawa penyesalan, tapi bayangan itu tidak lagi mengganggu. Ia hanyalah pengingat bahwa terkadang orang datang terlambat untuk menyadari kesalahan mereka. Sedangkan Nadia, Alia, dan Ardi menemukan jawaban mereka sendiri. Kebahagiaan nyata tidak lahir dari kata maaf yang terlambat, tapi dari cinta yang hadir dan selalu ada saat dibutuhkan. Alia tumbuh dengan senyum ceria dan hati yang aman. Nadia merasa damai, menyadari bahwa membuka hati lagi bukanlah kelemahan, tapi keberanian. Dan Ardi, dengan kesetiaan, perhatian, dan cinta tulusnya, menjadi pelindung, teman, dan keluarga sejati yang selama ini Nadia rindukan. Mereka tidak hanya selamat dari luka masa lalu, tapi juga belajar bahwa kebahagiaan itu sederhana, kehadiran yang tulus, cinta yang konsisten, dan rumah yang dipenuhi rasa aman. Di bawah langit senja yang hangat, Nadia menatap Alia bermain dengan Ardi di halaman. Senyum mereka adalah cahaya yang menyinari seluruh hari-hari yang pernah gelap. Ia menarik napas panjang, hati penuh syukur, dan berbisik pelan. "Kami bahagia sekarang. Tidak ada yang bisa mengganggu itu lagi." Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Nadia merasa damai sepenuhnya. Masa lalu tetap menjadi pelajaran, tapi masa depan kini adalah milik mereka, hidup yang penuh cinta, kebahagiaan, dan ketenangan yang sejati.